Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Mustafa, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan mempersembahkan video uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kalian hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Hari ini Pak Guru akan cek daftar hadir pada link yang sudah Pak Guru berikan tadi. Pak Guru akan cek dulu nggih. Jumlahnya 11 anak sudah masuk semua ya. Nah, Pak Guru cek di sini yang absennya paling pertama tadi masuk Mas Zaki ya. Jadi untuk Mas Zaki yang hadirnya pertama, Pak Guru minta untuk memimpin doa ya Mas Zaki ya. Silakan dipimpin doa Mas Zaki. Siap, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa. Baik, terima kasih Mas Zaki sudah dipimpin doa. Pada kesempatan hari ini, walaupun kita bertatap maya seperti ini ya, belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, kalian belajar harus tetap semangat ya, jangan sampai kendor. Oke, pada pembelajaran hari ini Pak Guru lihat semuanya sudah menggunakan masker, yang laki-laki juga rambutnya sudah rapi, seragamnya sudah terlihat di sini, sudah pakai seragam Suma, sudah rapi. Kembali Pak Guru ingatkan, kita tetap harus waspada pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita selalu terhindar dari virus dan sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran keempat. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi bersama dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua sudah tahu lagu ini? Sudah tahu. Nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga ya, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia itu berjanji ya, terima kasih. Sudah terlihat kompak tadi. Boleh menutup mic-nya terlebih dahulu. Pada pembelajaran hari ini, setelah nanti kamu mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, kamu diharapkan yang pertama dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis pulau-pulau di Indonesia dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu diharapkan dapat menyajikan hasil identifikasi perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dapat menyampaikan ide pokok dari sebuah paragraf dengan tepat. Berikutnya Pak Guru akan sajikan 3 permasalahan di sini ya. Permasalahan ini akan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana karakteristik geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia.
Yang kedua, bagaimana cara menciptakan suasana kemasyarakatan yang harmonis. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, ketiga masalah ini nanti akan kita diskusikan ya dalam pembelajaran hari ini. Kalian kemarin telah mempelajari tentang letak geografis negara Indonesia. Masih ingat anak-anak letak geografis Indonesia? Masih. Alhamdulillah kalau masih. Nah, ya di sini tampak peta Indonesia. Ya. Pulau-pulau yang besar yang ada atau yang tampak pada layar HP kalian itu di situ bisa disebutkan, Mbak Dian. Ini peta apa yang perlu ditunjukkan? Pulau apa? Maaf, ini pulau apa? Sumatera. Pulau Sumatera. Kemudian Mas Zaki, yang ini nih, pulau apa ya? Kalimantan. Pulau Kalimantan. Kemudian di sebelah selatannya Mas Abil, ini pulau apa? Jawa. Pulau Jawa. Nah, yang di sini yang seperti huruf K itu pulau apa ya? Kira-kira ya Nana ya? Sulawesi. Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi ini termasuk pulau-pulau yang besar di Indonesia. Ada lagi satu, yaitu Pulau Papua di sini bisa terlihat. Itu juga termasuk pulau besar di Indonesia. Nah, bisa disaksikan, kamu amati di situ ada gambar peta pulau mana ya kira-kira ini ya? Ada yang tahu? Pulau Jawa, Pak. Nah, coba Mbak Aisyah, apakah betul ini gambar peta Pulau Jawa? Betul, Pak. Betul ya? Mau terbukti dari sini ada, itu di sebelah utaranya itu berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian coba Mbak Aisyah, sebelah utara ini kan berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatannya kira-kira berbatasan dengan apa ya? Samudra Hindia, Pak. Samudra Hindia. Kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan apa? Coba mungkin teman yang lain bisa bantu. Selat Bagaimana? Bali. Selat Bali, betul. Kemudian batas sebelah baratnya Pulau Jawa. Selat Sunda. Selat Sunda. Selat Sunda, betul ya. Jadi itulah tiap pulau-pulau di Indonesia itu memiliki karakteristik. Ya, karakteristik yang pertama itu batas-batasnya. Nah, demikian. Betul tadi jawaban dari Mbak Aisyah dan teman-teman ya. Bahwa Pulau Jawa itu sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Kalau kita lihat secara luas dalam peta Indonesia, sebetulnya Pulau Jawa juga masih berbatasan selain dengan Laut Jawa itu berbatasan dengan Pulau Kalimantan ya. Kemudian sebelah selatannya ini hanya berbatasan dengan Samudra Hindia. Baratnya dengan Selat Sunda, sedangkan sebelah timurnya itu Selat Bali dan Pulau Bali. Di sini sudah diinformasikan nah bahwasanya luas wilayah Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi, itu luasnya. Kemudian kenampakan atau kondisi alamnya itu ada kondisi alam perairan dan ada kondisi alam berupa daratan. Coba Mas Fahriza, untuk kenampakan atau kondisi alam berupa daratan di Pulau Jawa ini ada apa saja? Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru dan Gunung Selamat. Betul. Berikutnya, untuk perairannya, kira-kira di Pulau Jawa itu ada apa saja ya? Keadaan alam berupa perairan yang ada di Pulau Jawa? Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadene, Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur, ya betul.
Tadi masih ingat tidak pulau-pulau besar yang ada di Indonesia selain Pulau Jawa, ada pulau apa saja? Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Ya, Pulau apa ya? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, terus baru 3. Pulau Papua, Pulau Papua, baru 4. Pulau Bali, Pulau Bali, terus Kalimantan. Kalimantan, betul. Tadi kan kita sudah membahas tentang Pulau Jawa ini. Nanti di dalam LKPD, kamu akan Pak Guru beri tugas untuk mencari karakteristik kondisi geografis dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang tadi seperti Mbak Dian sebutkan tadi pulau-pulaunya ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Di situ sudah disebutkan bahwa berjajar pulau sambung menyambung menjadi satu. Nah, Indonesia kan terdiri dari beragam suku dan budaya. Ya. Tentunya kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Nah, bagaimana sih cara menjaga persatuan agar tetap harmonis? Ada yang tahu? Dengan gotong royong. Dengan gotong royong, terus apa lagi? Gotong royong, terus apa lagi? Kerja bakti. Kerja bakti. Kerja bakti termasuk gotong royong bukan? Iya, Pak. Iya, yang lain coba selain gotong royong, bagaimana cara menjaga persatuan agar tetap harmonis selain gotong royong? Membersihkan jalan. Menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Tadi yang menjawab membersihkan jalan siapa tadi? Itu termasuk gotong royong bukan? Iya, Pak. Iya, coba yang lain menghargai satu sama lain. Baik, kalau tidak ada, betul ini memang jawabannya ya. Tadi yang disebutkan juga yang membersihkan selokan, yang membersihkan jalan, itu juga termasuk bagian dari gotong royong, betul ya. Berikutnya ada juga menghargai satu sama lain. Nah, gotong royong ini itu termasuk ya, termasuk salah satu identitas negara kita ya, gotong royong. Nah, terdapat teks di sini bahwa gotong royong merupakan modal dasar pembangunan. Ya, bisa dibantu dibacakan di sini mungkin Mbak Asifa Agustina, silakan. Paragraf pertama. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas seiring dengan munculnya rasa mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Cukup, paragraf 1 itu ya. Jadi memang gotong royong itu merupakan modal dasar pembangunan dan termasuk identitas negara kita. Karena dengan bergotong royong, Silaturahmi. karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi. Kemudian apa lagi? Ayo yang lain. Kerjasama. Kerjasama sehingga terjadi solidaritas. Berikutnya, Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan berjuangkan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Ya. Jadi di dalam gotong royong atau kerjasama itu tidak mempedulikan adanya perbedaan agama, suku, ataupun golongan. Semuanya sama. Karena apa? Dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Berikutnya yang terakhir, Mas Zaki. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang Ya, terima kasih Mas Zaki. Nah, dari ketiga paragraf ini ya, masih ingatkah kalian bahwa dalam tiap-tiap paragraf itu ada ide pokok? Masih ingat cara menentukan ide pokok? Yang pertama caranya bagaimana? Membaca dengan seksama. Membaca dengan seksama. Teksnya dibaca ini semua dengan seksama, dipahami. Kemudian yang kedua, setelah membaca, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. mencari kalimat utama yang diberikan. Dan yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. nah, mengubah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih kompleks. Itu cara-cara dalam menentukan ide pokok. Nah, sekarang kita coba tentukan ide pokok pada paragraf pertama teks bacaan ini. Kira-kira kalimat utamanya terletak di awal atau di akhir paragraf pertama ini? Di awal. Di awal. Terus setelah menemukan kalimat utama ini, langkah selanjutnya apa? Mengubah menjadi kalimat yang lebih kompleks. Coba masing-masing kelompok membuat kalimat utama ini menjadi kalimat kompleks untuk dijadikan ide pokok. Silakan coba. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Untuk melakukan kegiatan tersebut harus bersama-sama karena agar cepat selesai. Ya, itu paragraf pertama ya, Mbak Dian ya. Iya, Pak. Iya. Bisa seperti itu kalimatnya. Itu pokok dari itu. Setelah terdapat kalimat utama, kita tinggal ubah menjadi kalimat yang lebih kompleks untuk dijadikan ide pokoknya. Kalimat utamanya terletak di mana, Mbak Aisyah? Prinsip-prinsip royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Ya, betul. Itu ide pokok dari paragraf ketiga. Ya. Pada permasalahan yang akan kita bahas, ada beberapa yang sudah terjawab di sini. Ya, termasuk tentang bagaimana cara menciptakan suasana yang harmonis. Jadi ini salah satunya sudah terjawab ya. Berikutnya, kegiatan kalian adalah mengerjakan beberapa soal yang ada di LKPD ya. LKPD-nya akan Pak Guru share di grup WhatsApp, nanti bisa kalian buka ya. Bentar Pak Guru kirim link LKPD-nya dulu. LKPD-nya sudah masuk semua belum? Sudah, Pak. Sudah. Coba ditunjukkan Mas Zaki atau siapa? Coba ditunjukkan LKPD-nya, silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Jangan lupa ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, berikutnya setelah selesai nanti kalian presentasikan di depan teman-teman. Jika nanti teman kalian sedang presentasi atau sedang menyampaikan hasil diskusinya, kalian harus mendengarkan supaya bisa menanggapi jika jawaban dari temanmu mungkin berbeda dengan jawabanmu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak silahkan diselesaikan dulu ya. Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada silahkan dilanjutkan dulu mengerjakannya. Nanti kalau mengalami kesulitan boleh tanya di sini. Kelompoknya Mas Zaki kelompok 1. Bagaimana? Udah, Pak. Sudah sampai sampai kegiatan keberapa? Masih 2. Masih 2.
Ya, silakan diteruskan dulu. Pada soal yang ketiga itu kalian diminta untuk menjelaskan dampak atau akibat dari perilaku pada tiap-tiap gambar yang kamu analisis, kamu Sudah identifikasi. selesai, Pak. Oh, sudah selesai. Bagaimana yang lain? Sudah selesai juga, Pak? Ada yang belum? Belum, Pak. Belum ya. Nanti Mas Aki pekerjaannya sambil menunggu teman yang lain menyelesaikan tugasnya Mas Aki dan Abil, diperiksa kembali ya. Siapa tahu ada yang terlewat atau masih perlu dilengkapi. Sudah, Pak. Nah, berarti sekarang sudah semua ya. Nah, sekarang coba mic-nya dinyalakan semua. Coba diangkat tangannya. Diangkat seperti ini. Seperti ini. Diangkat. Ditekuk kanan. Yo. Sudah? Terus kiri. Bagaimana rasanya? Enak kan? Pegel. Berarti kalau pegel jarang olahraga ya. Nah, sekarang Pak Guru punya game ini nanti ya. Gamenya jika selamat pagi tepuknya 1 kali. Jika selamat siang tepuknya 2 kali. Jika sore tepuknya 3 kali. Jika malam tidak tepuk. Ya. Kita coba. Ya, untuk melatih konsentrasi ya, supaya tidak ngantuk, tidak lemas, semangat. Selamat pagi. Yuk, yang laki-laki tangannya ditunjukkan supaya guru tahu nanti ada yang salah atau tidak. Selamat pagi. Selamat malam. Yo, masih ada yang tepuk ya. Ini Yuri, Pak. Siapa? Yuri tadi tepuk ya. Nanti yang salah Pak Guru tunjuk untuk presentasi. Ya. Tadi yang awal salah itu siapa tadi? Sebelahnya Mbak Isa. Nah, Yuri tadi ya. Silahkan presentasikan kegiatan 1. Nanti pada saat Mbak Yuri sedang presentasi, teman-teman dari kelompok lain itu mendengarkan. Siapa tahu nanti dari presentasinya Mbak Yuri perbedaan hasil dengan apa yang kamu kerjakan. Silakan Mbak Yuri. Untuk yang lain mic-nya bisa dimatikan dulu. Volumenya sedikit dikeraskan, Mbak. Volume suaranya. Bukan volume HP-nya. Volume suaranya Mbak Yuri. Jangan eman-eman. Pulau Papua. Luasnya berapa? Dibaca ya. Kalau presentasi itu dibaca dari luasnya berapa kilometer persegi, kemudian batas-batasnya dari utara sampai timur berapa, dan keadaan alamnya. Silakan. Luas 330 kilometer persegi. Batas utara Malaysia, Laut Tiongkok, Selatan Laut Jawa, Kalimantan Sinkronis, Jawa, Pulau Jawa, Timur Pulau Makassar, Pulau Sulawesi, Barat Laut Natuna, Pulau Sumatera. Keadaan alam Pulau Papua.
luas 319.036 km persegi, batas utara Samudra Pasifik, timur Papua Nugini, selatan Laut Arafura, Australia, barat Kepulauan Maluku. Keadaan alam: Gunung Jayawijaya, Gunung Deraboro, Danau Sentani, Pantai Raja Ampat. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Zaki tadi yang sudah presentasikan. Ayo. Berikutnya kegiatan 2. Kegiatan 2. Apakah kegiatan gambar tersebut menunjukkan perilaku gotong royong? Jawaban tidak. Gambar yang ditunjukkan nomor berapa yang menunjukkan perilaku gotong royong? 1 dan 3. 3. Jelaskan dampak dari masing-masing yang ditunjukkan ketiga gambar tersebut. Gambar kedua menunjukkan dapat memperburuk silaturahmi. Gambar ketiga mempererat silaturahmi. Begitu ya. Terima kasih Mbak Nadira telah presentasikan. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nadira. Dari kelompok lain, untuk jawaban kegiatan 2 yang nomor 3, dampaknya, apakah ada yang punya pendapat lain dari jawaban ketiga? Ada. Coba disampaikan. Dampak dari nomor 3, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Kerja bakti membuat warga-warga menjadi rukun antar sesama. Kurang lebih seperti itu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Dian. Nah, selanjutnya untuk kegiatan 3 yang terakhir, coba Mas Abil. Ide pokok paragraf 1. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. 2. Ide pokok paragraf 2. Tidak ada perbedaan dan prinsip gotong royong. 3. Ide pokok 3. Karena semua masyarakat juga merasa mempunyai tujuan. Sudah, Sudah ya, terima kasih Mas Abil. Beri tepuk tangan untuk Mas Abil. Nah, ya, terima kasih bagi semua anak-anak yang sudah mempresentasikan. Yang belum berkesempatan mempresentasikan, pada pertemuan berikutnya diharapkan aktif dan ikut atau mau mempresentasikan ya. Dari awal sampai sekarang kita sudah belajar tentang yang pertama, yaitu tentang karakteristik Pulau-pulau di pulau-pulau di Indonesia. Kemudian yang kedua tentang Gotong royong. gotong royong, betul Mas Fahreza. Yang ketiga tentang Ide pokok. ide pokok suatu paragraf. Dari permasalahan awal yang kita akan selesaikan, ternyata kita sudah selesai mendiskusikannya. Nah, kesimpulannya dari jawaban yang pertama, dari pertanyaan yang pertama, bagaimana karakteristiknya dari tiap-tiap pulau? Yang pertama, tetap berbatasan dengan wilayah perairan dan wilayah, satunya lagi apa? daratan. Wilayah daratan. Kemudian yang kedua, cara menciptakan masyarakat yang harmonis dilakukan dengan cara Gotong royong. gotong royong. Nah, cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yang pertama langkah yang harus ditentukan, yang harus dilakukan adalah membaca dengan seksama. Yang kedua, Menemukan kalimat utama. menemukan kalimat utama. Setelah kalimat utama ditemukan, kalimat utama itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih kompleks. Kemudian setelah itu baru
ubah menjadi ide pokok. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang maupun masa depan. Amin, amin, Allahumma. Nah, untuk kegiatan berikutnya Pak Guru akan kirimkan link soal evaluasi ya. Kamu kerjakan nanti. Ini udah mati. Oh, HP-nya Abil udah. Ya, tidak apa-apa, nanti bisa dikerjakan setelah selesai Google Meet. Sudah masuk belum? Sudah. Nah, dipastikan sudah masuk ya. Nah, nanti soal evaluasi itu kamu kerjakan ya. Soal yang link Google Form tersebut kalian kerjakan. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Dapat. Kalau tidak, pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan ya. Tetap semangat belajar walaupun belum bisa bertatap muka, walaupun kita masih pembelajaran daring seperti ini ya. Demikian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Guru tutup ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Dari Pak Guru, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.